Kehadiran putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep di kota Depok, Jawa Barat menuai teguran dari Bawaslu Kota Depok karena... Inilah momen saat Kaisang Pangarep tiba-tiba hadir di hadapan warga Depok pada Selasa 25 Juli 2023. Pihak Bawaslu Kota Depok melalui Pawascam Sawangan pun mendatangi lokasi acara. Petugas kemudian meminta pihak penyelenggara mencopot spanduk berkaitan dengan pencalonan Kaisang di Pilwakot Depok karena belum memasuki masa kampanye. Spanduk bertuliskan calon wali kota dan lain sebagainya, kita minta pihak panitia untuk menurunkan. Zong, Bawaslu datangi Kaisang ke Depok, ternyata cuma buka warung. Ini itu bukan kampanye, saya di sini ingin membuka Sang Pisang di Depok yang kedua karena dulu sudah pernah di Margonda cuma tutup, makanya saya buka lagi di Sawangan kali ini. Juru bicara relawan Sang Menang, Icuk Pramana Putra membantah jika gerai itu bakal menjadi posko relawan pemenangan Kaisang untuk melaju sebagai Depok pertama. Pemimpin yang sekarang ada dan mudah-mudahan dengan adanya Mas Kaisang, teman-teman relawan bisa menyampaikan langsung. Pemberani demi rakyat. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kota Depok menyambangi acara Grand Opening Gerai Sang Pisang di Sawangan Depok pada Selasa sore kemarin. Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia Sigit Widodo heran atas kehadiran anggota Bawaslu tersebut. Untuk apa Bawaslu mengirimkan anggota ke acara pembukaan sebuah gerai makanan? Apa yang mau diawasi? Kata Sigit dalam keterangannya Rabu 26 Juli 2023. Adapun gerai Sang Pisang merupakan milik putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Kaisang sebelumnya didorong oleh PSI untuk maju sebagai wali kota Depok. Dalam acara Grand Opening Sang Pisang itu, Sigit menyebut ratusan warga dan relawan mendatangi acara untuk bertemu dan bersuah foto dengan Kaisang. Ini itu bukan kampanye, saya di sini ingin membuka Sang Pisang di Depok yang kedua karena dulu sudah pernah di Margonda cuma tutup, makanya saya buka lagi di Sawangan kali ini. Intinya sebenarnya gini loh, orang pada ribet politik padahal saya ini sebenarnya saya nggak nyantai. Emang ini saya membuat pesona di mana saya nyantai padahal sebenarnya saya serius untuk pencalonan. Depok 1. Depok 1. Mantap. Saya Kaisang Pangarep. Dan memang PKS itu sangat kuat di Depok. Jadi memang butuh game changer. Besok kita harus ngalahin partai ini. Konstitusionalisme itu tidak melarang siapapun untuk maju. Podcast Sang Depok pertama. Oke. Kita nggak perlu backing sampai 2024 karena saya bikin backingan saya sendiri. Dalam kesempatan yang sama, kata Sigit, Bawaslu mengirimkan 2 petugas dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sawangan. Panwascam itu, disebut Sigit, sempat meminta relawan mencopot spanduk yang dipasang di dekat lokasi acara. Mereka, kata Sigit, juga mempersoalkan kehadiran anak sekolah di acara tersebut. Sigit menilai Bawaslu Depok tidak punya tugas dan wewenang untuk mengawasi pembukaan gerai makanan. Pasalnya, kata dia, Bawaslu Kota menurut undang-undang sedianya bertugas memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu di wilayahnya. Apa hubungannya pembukaan gerai makanan dengan pemilu? Kata dia. Kita sih yakin bahwa kalau memang Kaisang sudah all out, itu potensi menangnya besar sekali. Saya melakukan sesuatu all out. Selamat menyaksikan PDP season kedua Pot Kaisang Depok. Ini bukan dinasti, karena apa? Tidak ada penunjukan langsung. Beda kalau misalnya Pak Jokowi menunjuk putranya menjadi menteri, yang adalah hak prerogatif presiden. Jangan sampai harapan warga Depok itu hilang begitu aja karena kita menunggu posisi Kaisang nih, Pak. Kamu ngeremen saya. Jadi kalau Mas Kaisang memang berani ke Depok, ya silakan saja. Putra Presiden akan turun di Depok, ya. Jadi kader PKS Kota Depok harus siap-siap, ya. Bisa jadi koalisi, ya. Yang janjinya mau membawa enlightenment, pencerahan, tapi yang terjadi eksploitasi, bukan enlightenment. Jadi anak presiden itu enaknya sih. Mas, emang benar kalau tukang-tukang di negeri Konoha bisa jadi pejabat, tukang kayu jadi presiden, tukang martabak jadi wali kota Solo, tukang pisang jadi apa dong, Mas? Saya Kaisang Pangarep. Saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya. Memenuhi itu Kiai, siapa Kaisang maupun siapapun begitu. Siapa?
kalau betul Kaisang itu serius maju ingin di Depok misalnya sebagai calon wali kota, saya kira PKS ini harus layak was-was. Intinya sebenarnya gini loh, orang pada ribet politik padahal ini sebenarnya saya nggak nyantai. Emang ini saya membuat pesona di mana saya nyantai, padahal sebenarnya saya serius untuk pencalonan. Menurut Sigit, proses pemilihan wali kota Depok 2024 belum dimulai, sehingga Bawaslu belum punya kewenangan untuk mengawasi relawan pendukung calon wali kota. Toh ihwal anak sekolah yang hadir, Sigit menyebut Bawaslu tidak punya hak melarang, sebab kata dia, mereka datang sepulang sekolah untuk menghadiri acara pembukaan gerai yang dimeriahkan artis dan selebriti. Hak semua warga negara untuk menyampaikan dukungan politik kepada siapapun. Mas Kaisang bahkan belum dideklarasikan sebagai calon wali kota. Kenapa Mas Kaisang seperti dianggap sebagai ancaman di kota Depok, kata Sigit. Sigit menyatakan kegiatan pembukaan gerai Sang Pisang jauh dari kegiatan kampanye. Menurut dia, kedatangan Bawaslu ini malah merupakan tindakan pemborosan uang rakyat. Kalau kemudian ada ratusan warga dan relawan yang hadir karena kecintaan mereka pada Mas Kaisang, apa yang dilanggar? Ini kan negara bebas, kata dia. PSI telah menyatakan dukungan kepada Kaisang Pangarep untuk maju dalam pemilihan wali kota Depok 2024. Namun hingga saat ini Kaisang belum menjatuhkan pilihan terhadap parpol yang akan digunakan sebagai kendaraan maju pewalkot. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, menyebut pihaknya kerap berkomunikasi dengan Kaisang. Kendati demikian, ibarat orang pacaran, Grace menyebut harus ada mutual interest baik oleh PSI maupun Kaisang. Harus sama-sama tertarik, kalau enggak ya enggak bisa, enggak jadi. Jadi tunggu saja tanggal jadiannya, jadi atau enggak. Kalau ngobrol sih ngobrol terus dengan Mas Kaisang, tapi ngobrol santai saja, kata Grace kepada awak media di Balai Kota Solo seusai bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka Jumat 21 Juli. Menilai sosok Kaisang, Grace menyatakan keyakinannya bahwa Kaisang kelak dapat membawa perubahan jika jadi maju dalam Pilkada Depok. Menurut dia, sejauh ini tidak ada pencapaian yang signifikan di Depok selama 20 tahun terakhir. Saya rasa kalau Mas Kaisang mau turun ke kota Depok, pasti bisa membawa perubahan. Dan kelihatan kok, cuma dilempar wacana saja sambutannya udah bagus banget. Berarti kan ada kejenuhan publik terhadap 20 tahun masa kepemimpinan sebelumnya, kata Grace. Diketahui putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, sempat gencar dikabarkan bakal mengikuti Pilkada Depok. Entah benar atau hanya sekedar gimmick, Kaisang mendadak berkunjung ke Depok bersama istrinya Erina Gudono. Bukan untuk pembahasan soal politik, ia hadir dalam pembukaan gerai bisnis miliknya Sang Pisang di Jalan Abdul Wahab, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Selasa sore hari, 25 Juli 2023. Terima kasih sudah hadir di Grand Opening Sang Pisang. Perlu saya ingatkan lagi, ini bukan untuk kampanye. Ucap Kaisang di Depok, Jawa Barat, Selasa 25 Juli 2023, dilansir dari Antara. Ia mengaku hadir di Depok diminta untuk membuka usaha Sang Pisang, karena dulu pernah membuka gerai di Jalan Margonda namun tutup. Saya di sini diminta buka gerai Sang Pisang di Depok. Dulu sudah pernah buka di Margonda cuma tutup. Makanya saya buka di Sawangan kali ini, ujar Kaisang. Dalam kesempatan itu Kaisang memakai kemeja warna kuning, sedangkan Erina mengenakan baju hitam. Kaisang tidak memberikan tanggapan apapun terkait dengan wacana dirinya maju sebagai Depok 1. Usai meresmikan gerai makanan, hujan pun turun. Kaisang bergegas naik ke lantai 2 gerai pisang. Ditanya berkali-kali mengenai langkah politik sebagai bakal calon wali kota Depok, Kaisang tidak memberikan komentar apapun dan langsung pergi meninggalkan gerai makanan tersebut. Kaisang sebelumnya mengatakan sudah mendapat restu dari keluarganya untuk berkiprah di bidang politik. Namun dalam podcast bersama Denny Cagur, pria berusia 28 tahun itu justru mengaku belum mendapatkan restu dari keluarganya.